1, 2, 3. Bismillah. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwati fillah azana Allah wa iyyakum. Qala al-muallifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau adalah ulama kibar, ulama besar yang memberikan banyak meninggalkan ilmu besar kepada kaum muslimin. Ya, yang di antara itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam sejarah beliau ada Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian kisah-kisah para nabi dan banyak tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semuanya. Al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang mencipta segala sesuatu ini, dialah sejatinya yang berhak untuk diibadahi. Ini perlu benar-benar kita tekankan. Ketika hati kita tunduk, berharap, takut, maka jangan kita berikan kecuali yang mengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta. Ibadah apa saja ya yang harus kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, perlunya kita mengenal Allah Azza wa Jalla juga menjadikan kita perlu mengetahui apa saja perbuatan yang bisa atau yang dianggap sebagai bentuk ketundukan dan ibadah kepadanya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu perbuatan yang kita berikan, kita tujuan kepada selain Allah, ternyata perbuatan itu adalah ibadah. Atau kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata itu bukan bagian ibadah. Sehingga perlunya kita belajar lebih dalam mempelajari Al-Quran sebagai pedoman, juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam ibadah itu ya, secara umum adalah kita mengikhlaskan hanya kepada Allah. Kedua, harus sesuai tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut Syekh membawakan beberapa bentuk ibadah ya. Beberapa bentuk ibadah, kebanyakan di sini adalah ibadah hati. Di sini adalah ibadah hati yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Dan macam-macam ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakannya. Di sini ya, kata kuncinya Allah perintahkan. Mithlu seperti al-Islam. Pertama al-Islam. Kemudian al-Iman. Ketiga al-Ihsan. Ya, Islam berarti kelima rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, ya, dan berzakat serta haji. Ini ada semuanya adalah bentuk ibadah. Dan hanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Harus kita lakukan dan kita lakukan hanya untuk Allah. Wal iman, ibadah hati, iman kepada hal-hal yang gaib. Ya. Kemudian iman kepada para rasul dan kejadian yang belum terjadi, hal gaib yang terjadi yaitu yaumul qiyamah. 6 rukun iman. Wal ihsan, dan ihsan adalah bentuk terbaik dari ibadah kita. Ini 3 contoh ibadah ini akan dibahas pada bab tersendiri oleh Syekh nantinya. Wa minha, di antaranya lagi, di antara ibadah adalah ad-du'a, yaitu memohon, berharap kepada Allah Azza wa Jalla,
meminta sesuatu, ya, memohon sesuatu, ini hanya kita ajukan berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khauf, rasa takut. War roja, harapan, penuh berharap. Wat tawakkul, bersandar, pasrah. War raghbah, semangat untuk mencapai sesuatu. War rahbah, khawatir dari sesuatu. Wal khusyu, ketenangan hati. Wal khasyah, rasa takut yang menguasai. Wal inabah, bergantung dan bersandarnya hati. Wal isti'anah, meminta pertolongan, mohon pertolongan. Wal isti'adah, meminta perlindungan. Wal istighatsah, ya, meminta bantuan. Wadzabhu, ya, sampai tadi ibadah qalbiyah, sekarang wadzabhu, ibadah lahiriah. Wadzabhu, menyembelih hewan. Wan nadru, nadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan jenis ibadah yang lain allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulnya salawatullahi wasallam alaih. Itu semua kulluha lillahi ta'ala, itu semua wajib kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan dasar-dasar dari ibadah yang beliau sebutkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala bahwa doa kita hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa ikhwati fillah adalah sebuah permintaan permohonan yang kita panjatkan kepada sesuatu yang lebih agung daripada diri kita. Ketika kita berdoa, kita merasa rendah, kita merasa tidak ada daya dan upaya, kemudian kita merasa bergantung, kita merasa berharap. Itu ketika doa kita panjatkan. Maka tidak boleh doa ini kita panjatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak kepada para malaikat di sisi Allah, tidak kepada para nabi, ya, dan rasul. Jadi ketika kita berada di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai hati kita merasa rendah, tunduk, dan akhirnya berdoa meminta kepada Rasulullah. Tidak, karena doa itu adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Apalagi orang, kemudian juga tidak kita tujukan kepada orang-orang soleh, apalagi kepada benda-benda mati. Ya. Dalilnya adalah wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid, ya, tempat-tempat yang dibangun untuk beribadah, untuk sujud, itu adalah milik Allah. Nggak boleh kita sujud, berdoa, beribadah di tempat tersebut kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Ini fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh juga berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Ya, ada orang tidak berdoa kepada Allah, dia hanya berdoa kepada selain Allah. Dan ada orang dia juga minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Ini dua-duanya salah. Dua-duanya belum mencerminkan tauhid. Karena makna tauhid adalah mengesahkan, memberikan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan di ibadah di sini yang disebutkan oleh Syekh adalah ad-du'a, yaitu memohon. Karena doa tadi saya sebutkan, setiap kali kita berdoa, kita memunculkan perasaan rendah, harapan, bergantung, ya, menganggap yang kita mintai adalah yang Maha Kuasa.
Taib. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Kemudian saya melanjutkan, barang siapa memberikan doa, berdoa memohon kepada selain Allah sekali saja, maka dia adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah, kafir, mengingkari keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Musyrikun kafir. Apabila di dalam hatinya, apabila dia berdoa meminta saleh kepada Allah, ada dua kemungkinan bagi dirinya. Dia orang Islam, kemudian menerjang tauhid, kewajiban tauhid, atau dia sama sekali belum masuk Islam karena dia belum mengetahui hak-hak Allah Azza wa Jalla, belum mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi kita yang mendapati orang-orang seperti ini, tugas kita adalah mengingatkan, mengajari mereka. Barangkali di antara mereka masih belum mengetahui masuk Islam itu syarat-syaratnya seperti apa. Iman kepada Allah itu wujudnya seperti apa. Ya, duwabitnya seperti apa. Kemudian juga barangkali mereka terkena syubhat-syubhat bahwasanya sejatinya mereka tidak meminta kepada orang solih, tidak berdoa kepada orang solih, tetapi menganggap bahwasanya doa mereka tidak bisa didengar Allah, maka mereka minta bantuan orang solih. Anggapan itu salah. Tetap doa itu dia tertunduknya kepada orang-orang yang dia mintai. Ini adalah orang yang terkena syubhat yang perlu diingatkan. Ya, ketika mereka mengatakan kami beriman, kami Islam, kita katakan mereka Islam. Tapi ketika mereka berbuat kesyirikan, dia meminta kepada selain Allah, berarti kita hukumi zahirnya. Ya, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan siapa memohon meminta kepada Allah juga meminta kepada Tuhan selain Allah, la burhana lahu, yang mana sama sekali tidak ada bukti bahwasanya dia adalah Tuhan yang berhak diibadahi, yang pantas untuk dimintai, fa inna hisabuhu 'inda rabbih, maka pembalasannya, perhitungannya di tangan di sisi Allah Ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Di sini bentuk inti dalilnya bahwasanya orang yang meminta kepada selain Allah la yuflihul kafirun, di golongan orang-orang yang kafir. Ini menjadi wanti-wanti kepada kita, apabila kita sedang membutuh sesuatu, berharap sesuatu, maka ingat yang berhak kita aduhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah mukh al-ibadah, inti dari ibadah. Ada hadis yang lain yang lebih sahih, ada ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kukabulkan kepada kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan beribadah kepadaku, di sini enggan berdoa, ya, ibadah di sini mengarah ke mana? Doa. Ibadah kepadaku sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka mereka akan memasuki neraka jahanam. Lihat sini, orang yang tidak beribadah, berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selainnya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Baik. Demikian saudara-saudaraku, pada sesi ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita hati yang bergantung kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ketika butuh sesuatu bergantung dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat zat yang bisa dimintai
dan menolong kita, mengabulkan doa-doa kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.